mereka rakit. SMP-nya itu sudah merakit televisi. Anak SMA-nya sudah merakit komputer. Tapi orang Indonesia sudah sarjana baru kursus mengetik. Jauhnya kita tertinggal. Makanya saya dongkol betul waktu masih tugas di Palu di Sulawesi Tengah sebelum pindah ke Jakarta. Ketika anak-anak pulang ke rumah dari sekolah minta uang 5.000 rupiah, saya tanya untuk apa nak? Mau ke pasar? Ngapain? Mau beli sapu lidi. Untuk apa sapu lidi dibeli? Ya ada ujian keterampilan di sekolah, besok disuruh bawa sapu lidi. Saya bilang, ya Allah ya Rabbi, saya ingat saya sejak nenek saya dulu ujian keterampilan di sekolah itu sapu lidi. Saya waktu SD juga sapu lidi, kamu sekarang masih sapu lidi yang disuruh bawa. Doanya kita ketinggalan. Ya Allah ya Rabbi. Ini karena memang mental budaya kita di dalam menghargai waktu itu. Senangnya bersantai-santai, senangnya bergaya sehingga ya begini inilah nasib kita. Selalu puas dengan apa yang sudah ada, merasa cukup ya begini-begini saja. Ya begini inilah nasib kita sampai saat ini. Padahal kalau mau berbicara tentang prinsip hidup, motto, kalau orang di negara barat mempunyai motto yang sangat populer dengan ungkapan time is money, waktu itu adalah uang. Sehingga tidak ada waktu, kesempatan, peluang yang dibiarkan berlalu yang tidak menghasilkan uang. Sehingga itu yang membuat mereka begitu gila di dalam mengisi waktunya. Kita sebagai umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia ini, sesungguhnya motto dalam Islam itu jauh lebih hebat dan bijaksana daripada prinsip hidup orang-orang Barat. Ali bin Abi Thalib sampai berkata, al-waktu kasai, waktu itu ibarat pedang. Illam taktahu katakan, jika kamu tidak menggunakan pedang itu, niscaya pedang itu yang akan menebas kamu. Jadi bukan sekadar waktu berlalu percuma kemudian uang hilang sekian rupiah, tapi memang hidup kita yang terpenggal oleh waktu itu. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang waktu itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersumpah di dalam Al-Quran terkait dengan persoalan waktu. Dan salah satu ayat yang sangat populer di dalam Al-Quran, mudah sekali dihafal dan sangat sulit dilupakan, karena memang surahnya pendek sehingga gampang dihafalnya, susah dilupanya karena sering dipakai untuk sholat, apalagi kalau sholat sendirian. Maghrib bisa kalau pulang dari kantor sampai di rumah sudah capek ngantuk pula, surah ini yang menjadi bacaan andalan. Saya tidak tahu kalau sampai dipangkas 2 rakaat karena cuma 4 ayat jadi 2 ayat di rakaat pertama, lagi rakaat kedua ya keterlaluan. Paling tidak di rakaat kedua dia menjadi bacaan wajib pada salat Isya paling tidak. Ya, surah yang saya maksudkan adalah Al-Asr. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asr, demi waktu, demi masa, demi kesempatan, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menarik dalam ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ungkapan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu terkait dengan waktu, kesempatan, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dalam kerugian. Apakah mereka yang berada di negara maju, di negara berkembang, negara miskin? Apakah yang membaca buku dalam 1 bulannya 4 buku, atau ada orang yang memang judulnya saja tidak terbaca, apalagi isinya? Ya sama dengan pengedar majalah Suara Hidayatullah, seringkali kelabakan kalau ditanya oleh pelanggannya,
Bagaimana maksudnya? Itu isi majalah bulan yang lalu kok saya yang mana Pak? Disebutkan judulnya dia juga masih bingung. Banyak yang mengantar majalah, judulnya pun tidak sempat terbaca. Apalagi isinya. Sehingga kalau sudah diajak diskusi isi majalah sore ini, itulah kelabakan sendiri. Ya, yang menarik dalam ayat ini dikatakan itu berlaku secara keseluruhan. Digeneralisir bahwa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Inilah yang sesungguhnya menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Apa sih perbedaan yang menyorok antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu? Sampai kemudian dia menjadi standar nilai tolok ukur dari Allah Subhanahu wa taala. Untung ruginya dia berhasil, gagalnya dia dalam mengisi waktunya. Jadi bolehkah apa yang dilakukan orang beriman dengan orang yang tidak beriman kelihatannya sama persis, tapi kalau satu dimotivir oleh iman yang satunya tidak, maka hasilnya pastilah berbeda. Ketika pertama kali saya ke Balikpapan sejak tugas ke Jakarta, Ustaz Zainuddin Musaddad mempersilahkan saya mengisi waktu maghrib isya di Masjid Nurul Tembak dan diberikan pengantar menyampaikan oleh-oleh hasil pengamatan kehidupan masyarakat di Jakarta. Saya katakan salah satu yang menarik bagi saya di Jakarta itu betapa luar biasanya orang-orang dalam mengisi waktunya. Sampai kepada tingkat ada orang yang berangkat di subuh hari pada saat anaknya belum bangun, sementara pulang ke rumah di malam hari pada saat anaknya sudah tertidur. Itu tidak sedikit orang di Jakarta yang seperti itu. Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun. Dan kelihatan indikasi yang berkembang di daerah. Itu semua menjadikan Jakarta sebagai patron. Dalam artian perkembangan yang terjadi di daerah itu mengikuti apa yang terjadi di Jakarta sesungguhnya. Cuman yang menarik, kalau orang yang pola hidupnya, jadwalnya seperti itu ditanyakan, apa sih targetnya, apa tujuannya? Menghabiskan waktu seperti itu, berpacu dalam kehidupannya, sampai harus meninggalkan anak-anak sebelum bangun dan pulang setelah anaknya tertidur. Jawabannya seragam. Mereka melakukan itu demi untuk keluarganya, demi untuk membahagiakan anak-anaknya. Tapi pernahkah dia berpikir tenang melakukan muhasabah bahwa mungkinkah dengan pola hidup jadwal seperti itu bisa melahirkan kebahagiaan bagi putra-putrinya? Adalah sebuah kebohongan besar. Yang tambahannya lagi, kalau kemudian ditanya banyak orang yang kadang terburu-buru meninggalkan rumah dan terlambat pulangnya, kalau ditanya apa yang dikejar, apa yang dicari, yang mereka menjawab dengan polosnya, yang mencari makan. Saking sibuknya orang di Jakarta ini mengejar waktu mencari makan, sampai-sampai tidak sempat makan. Ini yang saya katakan, saya bingung betul melihat orang Jakarta itu banyak betul habis waktunya mengejar waktu mencari makan, saking sibuknya sampai tidak sempat makan. Kadang mamanya, istrinya sementara masak di rumah, jangan pergi dulu Pak, saya lagi masak ini. Wah, tidak sempat, maaf, saya tidak sempat kalau makan ini, waktunya sudah mepet. Masih mending kalau sementara masak, kadang sudah dihidang di meja, makan dulu Pak, kita sarapan sama-sama. Tidak sempat, ini macet. Kalau saya makan dulu tambah terlambat. Padahal kalau ditanya ngapain keluar, dia cari makan. Bingung betul namanya kalau manusia seperti ini. Katanya keluar mau cari makan, ada makanan di rumah kok ditinggal. Tambah pusinglah saya kalau habis waktunya menguras energi, peras keringat, mantin tulang, cari uang.
Setelah uang terkumpul banyak, bikinlah rumah besar-besar.